Baru nyampe. Berarti dalamnya neraka itu. Lalu menjadi pertanyaannya adalah, kita ini istiqomah dalam ketaatan atau istiqomah dalam kemaksiatan? Maka di bulan Syawal inilah jawabannya Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari ini terus, belum terlambat. Berdoa sampai ke bulan Rabiul Awal. Ketika masuk Rabiul Awal tersebut, berdoa lagi sama Allah, ya Allah sampaikan aku di Ramadan. Di Ramadan tahun 2025. 1446. Begitu terus. Doa terus, ya Allah. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, ya Allah terima Ramadan kami, ya Allah. Dan sampaikan kami, ya Allah, di Ramadan berikutnya lagi, ya Allah. 6 bulan berdoa sama Allah untuk bisa diterima Ramadan kita kemarin. Mudah-mudahan diterima. Kemudian masuk di bulan Rabiul Awal, berdoa lagi sama Allah Subhanahu wa taala biar disampaikan nanti di bulan Ramadan tahun berikutnya. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan kita, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu penting, sangat penting sekali. Jangan ditunda-tunda, jangan dihilangkan istiqomahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam diri kita istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Ramadan kemarin taatnya luar biasa, maka Syawal sampai 11 bulan berikutnya harus lebih taat lagi untuk menyambut Ramadan di tahun 2025 insyaallah. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah, demikian para jamaah sekalian, satu tausiah yang insyaallah membuat kita termotivasi untuk irtafa, meningkatkan amaliyah ibadah kita pasca Ramadan. Kemudian kita berkhair memulai kembali kebaikan-kebaikan yang selama ini telah kita laksanakan, dan berdoa untuk istiqomah. Kalau istiqomah ini ya memang kalimat yang mudah diucapkan, tapi kalau ada kesungguhan dari kita, insya Allah ya, sering kita mendengar bahwa wajahnya ini lihat betul, saya insya Allah bersama memakmurkan masjid dalam berbagai kegiatan itu wabil khusus dan sungguh. Nah, saya tambahin misalnya. Jadi para jamaah sekalian, ada satu nasihat yang saya kira harus kita upayakan, laksanakan. Kalau kalian, bahasanya gitu ya, kalau Bapak Ibu mau merubah keadaan sesuatu kepada yang lebih baik, dunia dan akhirat, pada dirinya, pada keluarganya, apalagi kepada anak-anaknya, pertama istiqomahlah sholat tahajud, bangun malam bermunajat, mohon minta kepada Allah apa yang kita hajatkan, termasuk kesuksesan pendidikan anak-anak kita, kesehatan anak-anak kita, dan mungkin juga karir anak-anak kita. Apalagi yang masih dalam keadaan dalam tanda petik anak kita belum menampakkan prospek yang baik. Bangun malam, jangan tak bangun malam. Bapak Ibu, Bapak-bapak, Allah lah yang membolak-balikkan hati anak kita. Ayo bangun malam kalau mau ingin berubah yang baik. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan qobliyah subuh. Insya Allah dunia ikut kita, karena kita tahu rakaat al-fajr
khairum minat dunya wa ma fi. Jangan, atau bahasa lain, upayakan maksimal qobliyah subuh. Insya Allah, kalau enggak saat ini besok akan ada perubahan yang baik dalam dunia kita, bahkan akhirat kita. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Salat untuk keberkahan kehidupan rumah tangga kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan keturunan dunia kita. Ya, akhirnya seperti Ustaz tadi bilang, itu semua pilihan. Kalau mau begini aja ya pilihan. Tadi pilihannya mau surga ya jalannya jelas, mau neraka juga jelas jalannya neraka. Saya kira ini. Jadi mari irtafa, meningkat, kemudian memulai terus kebaikan itu dan istiqomah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini sebagai satu memotivasi kepada diri saya dan kita semua. Kan tidak ada yang kamu sukses dunia akhirat. Semua kepingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua kepingin punya anak yang soleh dan soleha. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Nah, para jemaah sekalian, silakan kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin tambahkan, Pak Ustadz kita ini adalah Tapang dari Ketapang, atau tentu saja telah di Pontianak, dan kami memang ingin mendekat, ingin lebih mendekat kepada pondok pesantren Khulafaur Rasyidin, karena bagaimanapun di sana sumber-sumber ilmu dan upaya penciptaan anak-anak soleh dan soleha. Kebetulan para bagi besar banyak juga yang anak-anaknya baik putri maupun laki-laki berada di pondok pesantren Khulafaur Rasyidin. Jadi kita berharap nanti Pak Ustadz bisa, karena jadwal kuliah subuh ini harus untuk ahad pertama itu adalah seorang dokter di komplek, dokter di Depan Hasan. Kemudian setelah ini kembali aktif, dan minggu kedua Ustaz Asmudi Samsudin dari pondok pesantren Darul Quran Berdakwah. Kemudian minggu ketiga itu pengurus masjid, dan minggu keempat lagi bukan dari pondok pesantren Khulafaur Rasyidin. Yang selalu ada Ustaz Ustaz Mukarram, kemudian Ustaz Ahmad Solik. Mungkin nanti kita sepakati dulu Ustaz Zuhairi menjadi pengganti daripada Ustaz Ahmad Solik. Silakan, masih ada waktu berapa menit? Izin Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ya, izin bertanya dan minta masukannya Ustaz. Pertama, soal istiqomah. Kalau Pak Ustaz Ahmad Farhan tadi ngomong itu omongan istiqomah itu ringan, tapi sungguh pelaksanaannya berat gitu. Dan secara pribadi kami mengalami itu gitu. Suatu contoh, mungkin kalau di bulan Ramadan kita sholat tarawih, bahkan sholat tahajudnya insya Allah full gitu. Tapi ketika memasuki Syawal dan bulan-bulan berikutnya, itu terasa berat sekali itu. Dan itu kami alami gitu Pak. Yang mau kami minta masukan adalah gimana caranya kita mempertahankan yang Ramadan itu 1 bulan penuh, ke bulan-bulan berikutnya bisa juga penuh. Itu yang belum kami dapatkan sampai saat ini. Ya alhamdulillah pada saat ini umur udah 50 gitu Pak.
Tapi untuk istiqomah seperti di bulan Ramadan, nanti ke Syawalnya, terus ke bulan-bulan berikutnya, sampai saat ini kami sangat berat. Jadi memohon sekali masukan dari Ustadz Suhaimi, gimana sih caranya bisa mempertahankan keistiqomahan kita berjalan di kebaikan. Saya pikir itu Ustadz yang kami tanyakan, mohon kiat-kiatnya itu Pak. Mudah-mudahan dapat menumbuh ataupun memotivasi kami untuk terus istiqomah di jalan kebaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Bapak siapa Pak tadi? Pak Tahir ya. Pak Tahir, barakallahu fikum Pak. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa sekali. Memang saya sampaikan, istiqomah itu di awalnya itu berat kalau belum dicoba. Kalau sudah dicoba dan ada niat, itu akan terasa ringan sekali, gitu ya. Tapi prosesnya panjang. Kalau sudah mencoba dan terus mencoba, insya Allah akan ringan sekali. Bahkan sholat tahajud yang kelihatannya berat itu, ketika dilakukan dengan dicoba akan istiqomah. Saya istiqomah akan aman, nyaman. Ini saya masuk syuruk ya. Oke. Baik. Ada 5 hal yang harus dilakukan kalau ingin keep hamasahnya itu, istiqomahnya terus. Yang pertama adalah tambahkan ilmunya. Ketika Ramadan kemarin kita tuh sudah luar biasa sekali ya kan. Pastinya kan di setiap masjid itu ada kajian-kajiannya ya Pak Haji ya Ustaz ya. Ada kajiannya, belum lagi nanti i'tikafnya gitu kan. Terus belum lagi pokoknya itu amalan-amalan yang baik-baik aja selama Ramadan itu banyak banget dapat ilmunya gitu kan. Maka ketika keluar dari Ramadan tuh terus tambahkan ilmunya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Ya kan? Ibaratnya itu ngecas. Menghadiri kajian-kajian, pengajian-pengajian itu sama dengan mengecas iman. Sama halnya kita punya HP ngedrop, ya, HP kita ngedrop, ya kan, tek mati, tidak dicas, mau pakai, padahal butuh banget, tidak dicas, kira-kira bisa nggak dipakai HP tersebut? Nggak bisa. Iman itu juga gitu, kita ini juga gitu. Sebenarnya banyak, tapi karena iman kita down, nggak dicas, maka ya udah akan melenceng, dia akan mengarah ke kiri atau belok kemana gitu, nggak lurus atau mentok. Tambahkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang baik. Jadi lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi kita. Setaat-taatnya kita Pak, betul ya. Maaf bahasa kasarnya aja, kita yang tinggal di komplek pesantren saja kadang-kadang itu ya, padahal lingkup pesantren itu kan lingkungannya ya anak-anak ngaji gitu ya, anak-anaknya ya kalau ada waktu azan itu lari-larian gitu kan, cepat masjid gitu kan, pun masih ada yang kebablasan, maksudnya masih terjatuh kita. Apalagi yang mungkin lingkungannya yang maaf saja yang di situ dipenuhi dengan kemaksiatan misalnya gitu kan, maka memilih lingkungan itu sangat penting, atau menciptakan lingkungan yang baik. Meskipun tidak di lingkungan yang baik, maka harus ada beberapa orang yang menggagas untuk menghidupkan lingkungan yang baik, ya kan? Oh, anak-anaknya kalau udah sore itu ada TPA gitu kan bro, suasana desanya itu seperti pesantren ya, kayak di Temboro kan. Nah di Temboro itu desa udah seperti semua pesantren. Jadi ketika masuk ke situ tuh orang-orang tuh pada, ada kemarin teman saya ya, dia bilang, Ustaz, anak pakai celana ke sini kayaknya aib banget saya pakai celana dan ada pakai peci katanya gitu kan. Akhirnya dia sebenarnya biasa aja, tapi karena lingkungannya baik, jadi kayak gimana gitu dia. Akhirnya dia buka celana, beli sarung. Teman saya itu, bukan teman murid ya, teman saya, murid saya itu akhirnya beli sarung, pakai sarung karena lingkungan. Sama halnya kita ahli maksiat ketika memasuki lingkungan yang baik, maka tuh kayak astagfirullahaladzim ya Allah,
hinanya hamba ya Allah. Kayak gitu. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang buruk, yang taat pun akan beralih kepada kemaksiatan. Akhirnya hilang ketaatannya kemarin itu. Karena apa? Lingkungannya nggak baik. Itu yang kedua, lingkungannya harus pertama adalah bertambah ilmu. Harus terus bertambah ilmu, sering bertanya, ikut pengajian atau dengar kajian-kajian banyak sekarang, ya kan? Yang kedua adalah apa? Lingkungan yang baik. Yang kemudian yang ketiga adalah sibukkan dalam taat. Sibukkan dalam taat, gak nunggu nanti. Sibukkan dalam taat, jangan sampai ada ruang ya bagi syaitan untuk kemudian yuwaswisu sudurinnas. Jangan sampai ada ruang. Zikir, ya kan? Oke, circle yang baik tadi itu penting, lingkungan yang baik dan sebagainya. Ya. Dan yang keempat adalah pastikan tujuan kita. Tujuan kita ini kemana? Ke surga atau neraka? Kalau tujuan kita ke surga, maka targetnya itu tujuan kita. Pastikan tujuan kita. Niat, ya, niat. Kemudian terakhir adalah berbanyak doa. Jadi diperbanyak doanya. Kita sudah berusaha nih, lingkungannya sudah baik, kemudian sudah menambah ilmu kita, kemudian juga sudah berjuang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tujuan dan niat sudah ada, maka di akhirnya adalah doa, ya Allah, istiqomahkan hamba dalam ketaatan ini ya Allah. Ya Allah, titipkan hati hamba ya Allah. Engkau Maha membolak-balikkan hati ya Allah. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati hamba kepada ketaatan ya Allah. Itu doanya. Tapi kalau hanya 4 itu saja tanpa dibarengi dengan doa, nah, udah, ya kan? Jadi harus di akhirnya adalah doa. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini ini yang sedang berjuang untuk taat dan istiqomah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam ketaatan dan istiqomah. Insya Allah saya berharap kita sama-sama berjuang bersama-sama untuk istiqomah dalam ketaatan ini, tidak keluar dari jalur taat dan istiqomah ini, sehingga nantinya kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Baik, Wallahu a'lam. teman-teman sekalian, waktu sudah tiba dan sudah lewat, maka saya kira kalau ada pertanyaan yang belum disampaikan, sampaikan nanti pada hari yang berikutnya. Catat pertanyaannya, perlu titipkan pertanyaannya, karena kan mau tanya lupa saja. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kuliah subuh pagi ini banyak manfaat bagi kita sekalian dan untuk keberkahan majelis. Mohon kepada Ustaz untuk membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إن هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على معرفتك، ثبت قلوبنا على استقامتك يا الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته ومن الظالمين
النصارى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Ini lu Gus Bahak pakai bajunya ya. Itu lah. Kalau udah 1 minggu, macam-macam malam, gimana?